Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah SD Grogol yang saya hormati, Ibu Guru SD Negeri Grogol yang saya hormati pula. Saya pribadi ke sini ya sebagai pengawas Dabin ingin berdiskusi tentang sistem penjaminan mutu internal. Karena saat ini bahwa sekolah itu harus bisa meningkatkan mutu kualitas pendidikan terutama pembelajaran di sekolah-sekolahnya masing-masing. Untuk itu eh, saya ingin mengetahui tentang pelaksanaan SPMI yang ada di SD Grogol ini. Selamat pagi Bu Guru, boleh kenalan ya, ya. Bu Guru kelas berapa ngajar? Kelas 3. Oh, Ibu Sri Mujiati mengajar Mulyati. Ibu Sri Mulyati mengajar di kelas 3 SD Grogol, Kecamatan Dukuturi. Tadi kami telah berdiskusi dengan kepala sekolah. Saya ingin mengetahui dari Ibu Guru ya yang ada di sini terkait rencana kegiatan tahunan yang ada di SD Negeri Grogol. Ibu, apakah Ibu sudah mengetahui bahwa sekolah ini memiliki dokumen RKT, kemudian Ibu juga tahu isinya ya, tentunya isinya, kemudian ada pelaksanaannya dalam bentuk apa sih pelaksanaannya? Tadi sempat dijelaskan juga bahwa RKT-nya ini berbasis data ya, dengan rapor pendidikan. Uh, Ingin mengetahui dari Ibu yang pertama seperti itu, apa benar-benar Ibu mengetahuinya, kemudian di dalamnya ada apa sih di RKT itu, program prioritasnya, kemudian ada jaminan Ibu telah melaksanakan belum untuk kegiatan itu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. Bu Sri Mulyati, SD Guru kelas 3 di SDN Negeri Grogol. Untuk masalah RKT memang kami sudah mengetahui, karena Bapak Kepala Sekolah itu mengadakan itu setiap awal tahun, istilahnya untuk kegiatan-kegiatan kedepannya. Kemudian isi dari RKT itu adalah meningkatkan prioritas-prioritas yang diutamakan yang di SD Negeri Grogol. Contohnya untuk peningkatan literasi, kemudian numerasi, kemudian untuk ini pengembangan guru, kemudian sarana dan prasarana. Kemudian untuk yang telah dilakukan kami istilahnya terutama untuk di peningkatan numerasi dan literasi ya, kami di kelas 3 itu sudah ada untuk pojok bacanya Pak. Pojok baca. Karena di SD Grogol itu tidak mempunyai perpustakaan. Belum punya ya? Belum punya, ya karena memang lahannya tidak ada istilahnya ya. Jadi diambil sikap untuk meningkatkan itu dengan adanya tadi pojok baca di setiap kelas. Oke. Nah, dalam penyusunan RKT mungkin Ibu tahu seberapa besarnya Ibu dilibatkan dalam penyusunan RKT ini, apa benar-benar dilibatkan, kemudian kepala sekolah dan stakeholder yang lain juga sama terlibatan dengan yang dilibatkan oleh masing-masing stakeholder. Jadi dalam penyusunan RKT ini Bapak Kepala Sekolah memang mengundang komite, juga Dewan Guru dari SD Negeri Grogol, kemudian dari masing-masing kelasnya nanti bisa mengutarakan kebutuhan-kebutuhannya apa yang mengacu tadi untuk peningkatan numerasi, literasi maupun barangkali ada guru yang ingin pengembangan kompetensinya, ingin apa, jadi semua seperti itu. Kemudian juga komite istilahnya kerjasama dalam untuk pengembangan sarana dan prasaranya di SD. Nah gitu. Dalam pelaksanaannya mungkin ya, karena Ibu sebagai pelaksana dari rencana kerja tahunan yang telah ditetapkan, mungkin tidak menutup kemungkinan ada perubahan, gitu. Tidak menutup kemungkinan ada perubahan. Kemudian apa ketika
RKT itu di tengah perjalanan ada perubahan program atau perbaikan program, apa yang Ibu laksanakan? Artinya ketika mungkin, oh ini kok kurang sesuai ya, nanti tak ubah. Apakah telah dikomunikasikan juga dengan Bapak Kepala Sekolah, kemudian bagaimana Bapak Kepala Sekolah menyikapi hal itu? Masalah perubahan misalnya RKT di dalam perjalanan waktu, memang untuk Bapak ke sekolah beliau itu selalu mengutamakan istilahnya apa yang menjadi keinginan ataupun apa istilahnya pencapaian dari masing-masing kelas. Istilahnya kami mengutarakan dulu kepada Bapak Kepala Sekolah, mungkin Pak untuk program ini seperti ini. Kalau memang program itu masuk ada dalam prioritas itu, ya beliau silahkan dilaksanakan. Nanti istilahnya dalam perubahan itu kan diadakan perubahan sama Pak Ustadz. Okay. Artinya Bapak Kepala Sekolah juga terbuka lah. Iya, istilahnya. Yang penting untuk kepentingan. Oke. Nah, kemudian terkait dengan RKT itu kan panjenengan melaksanakan. Tadi sudah disinggung bahwa literasi numerasi untuk rapor pendidikan ini perlu diprioritaskan. Tadi panjenengan juga membuat pojok baca untuk mendukung literasi seperti itu. Kemudian untuk peningkatan kompetensi dari panjenengan sendiri, apa yang selama ini panjenengan manfaatkan? Apakah itu KKG, apakah ada kombel intrasekolah, apakah panjenengan dalam meningkatkan kompetensi diri melalui hal lain? Kemudian hal lain itu apa sih? Untuk peningkatan kompetensi kami ya, kami istilahnya mewakili juga guru-guru lain ya Pak Nggih. Salah satunya memang kami melakukan KKG istilahnya yang setiap itu kan diadakan KKG khusus. Kemudian apa tuh komunitas belajarnya juga ada, kombelnya ada. Kemudian kami juga mengikuti program-program webinar yang dilaksanakan oleh BPK SDM ya Pak Rahmat ya, yang ada di BPK SDM juga kami mengikuti apa itu namanya kalau hari Kamis. Kemudian juga webinar-webinar yang istilahnya untuk para pendidik itu juga. Kemudian istilahnya kalau memang istilahnya dapat perintah lah dari kabupaten, misalnya kayak kemarin kayak saya dapat perintah untuk mengikuti guru fungsi guru inklusi. Ya saya juga mengikuti. Oh gitu. Oke, baik ya, sudah dilaksanakan. Nah, dalam RKT itu sudah diputuskan, sudah disosialisasikan, sudah dijalankan. Nah, ini sekarang dievaluasi terkait dari program itu, apakah memang program itu benar-benar dilaksanakan, sejauh mana ketercapaiannya. Dalam perjalanan mungkin ada yang telah dicapai, ada yang kurang, ada yang belum, ada yang tidak bisa sama sekali kan ya gitu. Nah, kemudian apakah Ibu turut serta mengevaluasi adanya RKT yang telah dijelaskan? Kemudian dalam bentuk apa evaluasi refleksi itu panjenengan itu melaksanakannya? Apakah nanti mengisi instrumen yang telah disediakan oleh Bapak Kepala Sekolah? Apakah mempresentasikannya ke teman-teman atau kepala sekolah? Apakah melalui penyampaian secara lisan, tertulis, atau ada hal lain evaluasi yang panjenengan sampaikan untuk perbaikan RKT selanjutnya? Monggo. Untuk perbaikan RKT untuk evaluasi, memang kadang Bapak Kepala Sekolah istilahnya melalui rapat Dewan Guru, kemudian nanti masing-masing dari kami istilahnya mengutarakan, kalau toh memang istilahnya perlu, istilahnya apa ya namanya, ada yang kejelasan atau harus ada hitam dan putihnya, bahwa itu kan harus tertulis, jangan hanya secara lisan. Nanti Bapak Kepala Sekolah memberikan instrumen, kemudian kami menulis. Oh gitu. Berarti kan evaluasi itu memang dilaksanakan untuk memperbaiki kinerja, bukan hanya sekedar formalitas, tetapi memang benar-benar nyata di real itu dilakukan, dilakukan untuk perbaikan dari kinerja. Nanti panjenengan sebagai guru yang ada di Grogol ini sudah dilibatkan penuh dalam melaksanakan evaluasi dan refleksi. Tadi melalui rapat, melalui dan seterusnya. Kemudian apakah ini sekolah ini memiliki jadwal yang tetap
dalam hal ini adalah untuk evaluasi, misalnya 1 tahun sekali atau setengah tahun sekali atau per 3 bulan atau setiap apa kita kepala sekolah mengumpulkan kita guru untuk saling merefleksi apakah ada jadwalnya gitu. Istilahnya biasanya kalau jadwal yang pasti untuk merefleksi itu tidak ada, cuma istilahnya setiap kepala sekolah memberikan rapat dewan guru disinggung seperti itu Pak. Jadi istilahnya bisa setiap bulan kadang-kala. Gitu. Kalau misalnya Bapak Kepala Sekolah habis rapat dinas dari KWK, kemudian beliau nanti menyampaikan kepada teman-teman guru, dan sekaligus nanti evaluasi itu bisa. Oh, berarti situasional ya? Tergantung ini kegiatan ini harus disampaikan atau tidak. Kalau jadwal istilahnya ini. Biasanya itu data apa sih yang menjadi evaluasi panjenengan? Apakah mungkin hasil asesmen kelas atau catatan refleksi pembelajaran panjenengan atau laporan kegiatan atau dokumentasi proses pembelajaran atau dokumen yang lain? Biasanya bentuknya apa ya? Bentuk untuk laporannya Pak? Iya. Iya tertulis Pak. Tertulis. Iya, berarti semuanya ya? Iya, istilahnya guru-guru kan mempunyai istilahnya. Kemudian data evaluasi ini disatukan atau hanya misalnya terkadang kan evaluasi hanya lisan atau memang bisa ditulis, kemudian setelah ditulis itu ditempatkan di tempat yang aman, artinya bisa didokumentasikan untuk menjadi bahan kegiatan selanjutnya untuk menyusun RKT selanjutnya. Apakah ini dilakukan? Iya, istilahnya hasil itu tadi dari teman-teman tadi misalnya itu nanti dikumpulkan oleh Bapak Kepala Sekolah, kemudian nanti kan istilahnya bisa didokumentasikan, itu nanti kan untuk catatan istilahnya barangkali untuk tahun depannya kita kan melihat Pak. Apakah ada tenaga khusus untuk melakukan itu? Tidak ada Pak. Tidak ada. Berarti nanti masing-masing guru melaporkan ke kepala sekolah. Iya, jadi hanya dikumpulkan saja. Dikumpulkan saja seperti itu. Baik. Tadi sudah disampaikan banyak terkait dengan tadi penyusunan, pelaksanaan, kemudian juga evaluasi ya, evaluasi dari penyusunan RKT ini. Dan kami punya gambaran bahwa di sekolah SD Grogol ini telah melaksanakan tugas dengan semestinya, SPMI bisa berjalan. RKT yang disusun berdasar pada berbasis data, dan yang menarik lagi ada unggulan di sini ada TV Grogol ya. Ada TV Grogol yang bisa dimanfaatkan untuk semuanya, baik murid, orang tua maupun stakeholder. Oke, terima kasih. Yang baik dilanjutkan. Oke, mudah-mudahan ke depan SD Grogol ini menjadi SD unggulan. Amin. Oke, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.